Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini bersama Bu Usna kita akan belajar materi tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sebelum belajar, anak-anak silakan disiapkan bukunya dan kita awali dengan berdoa. Anak-anak, ayo kita ingat kembali pengertian tanggung jawab yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Ayo, masih ingatkah kalian? Ya, tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Contoh sikap tanggung jawab yaitu menjaga kebersihan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan, menjaga keamanan lingkungan, dan apabila kita tidak menerapkan tanggung jawab akan berakibat 1. Tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. 2. Menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. 3. Membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Nah, anak-anak, tanggung jawab selain diterapkan di lingkungan masyarakat, juga diterapkan di lingkungan sekolah. Tanggung jawab di sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa, tetapi juga seluruh warga sekolah, misalnya guru, penjaga keamanan, dan pegawai sekolah. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab masing-masing. Sebagai siswa, kamu bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Akibat tidak menerapkan tanggung jawab dengan baik, yang pertama, kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas. 2. Mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. 3. Dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Anak-anak, tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Artinya, tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain. Setiap tugas yang dilakukan dengan tanggung jawab dilakukan atas kesadaran sendiri. Orang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Karena menunda-nunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Anak-anak, berikut cara menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. 2. Melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda. 3. Tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas, kecuali sakit atau ada keperluan mendesak. 4. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. 5. Menghormati hak-hak orang lain. Nah, itu ya anak-anak, cara-cara menjadi orang yang bertanggung jawab. Semoga kita semua menjadi orang yang bertanggung jawab. Amin. Nah, selanjutnya, tugas kalian untuk muatan PKN adalah membaca teks yang berjudul Masalah Sosial di Lingkungan Sekitar pada halaman 190. Lalu, lengkapilah tabel berikut dengan menggunakan keterangan yang ada pada bacaan. Perhatikan contoh yang sudah ada. Anak-anak, dengan lebih banyak membaca, wawasan kita akan semakin bertambah. Sumber informasi dapat berasal dari media cetak seperti buku, ensiklopedia, koran, majalah, dan buletin. Atau dapat juga berasal dari media elektronik seperti e-book dan internet. Dalam bacaan yang kita baca, pasti akan ada kata kunci. Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Ada kata kunci yang sudah dipahami, dan ada juga kata kunci yang belum dipahami maknanya.
Kamu dapat memahami kata kunci dengan mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain membaca dengan cermat, cara lain yang dapat kita lakukan untuk menggali dan mengetahui informasi penting teks adalah dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. 5W, 1H. Untuk dapat kita gunakan dalam membuat ringkasan. Ringkasan adalah intisari dari suatu teks yang terdiri atas pokok pikiran tiap paragraf. Cara membuat ringkasan teks eksplanasi yang pertama, bacalah teks dengan seksama. 2. Identifikasi pokok pikiran tiap paragraf. 3. Tuliskan pokok pikiran yang kamu temukan ke dalam peta konsep. 4. Rangkailah pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf dengan bahasamu sendiri. Nah, anak-anak, tugas untuk muatan bahasa Indonesia yaitu silakan kalian baca teks yang berjudul bahan konduktor dan isolator. Selanjutnya, kerjakan tabel berikut. Anak-anak, ingat kembali materi tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan mengambil makanan setelah dipanggang di microwave. Pada gambar tersebut, tampak seseorang menggunakan kain lap untuk mengangkat wadah berisi makanan dari dalam microwave. Kain lap termasuk bahan bersifat isolator. Kain lap digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dari loyang sehingga tangan terhindar dari luka bakar. Selain itu, wadah yang digunakan untuk memegang tersebut dari wadah aluminium. Aluminium digunakan untuk mempercepat perpindahan kalor sehingga makanan matang secara merata dan cepat. Aluminium termasuk bahan yang bersifat konduktor. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel berikut. Jenis perpindahan kalor konduksi dapat dihambat dengan menggunakan benda-benda yang bersifat isolator, seperti karet, plastik, kain wol, dan ebonit. Untuk mempercepat perpindahan kalor konduksi, dapat menggunakan bahan-bahan yang bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Sedangkan untuk konveksi dan radiasi, cara menghambatnya dengan menjauhi atau memadamkan sumber energi panas. Sedangkan untuk mempercepat perpindahan kalor konveksi dan radiasi, yaitu dengan memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Nah, anak-anak, untuk berlatih muatan IPA, silakan kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Lalu, tuliskan bagian yang menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dari benda-benda tersebut ke dalam tabel di bawah ini. Anak-anak, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosialnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dibedakan menjadi interaksi di dataran tinggi dan interaksi di dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai. Tanah jenis ini juga subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran rendah memiliki area relatif datar, sehingga kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat.
Salah satunya adalah kegiatan pembangunan pada bidang ekonomi seperti menanam padi dan menangkap ikan. Selain itu, di dataran rendah juga berkembang perikanan, peternakan, pariwisata, dan pusat pembelanjaan juga pemerintahan ya anak-anak. Lingkungan alam dan sumber daya alam merupakan faktor utama yang membedakan kegiatan ekonomi antar wilayah. Kegiatan ekonomi di dataran rendah tentu berbeda dengan dataran tinggi. Dataran tinggi terbentuk dari hasil erosi dan sedimentasi atau pengendapan material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Kedua kegiatan ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Bisa kalian lihat ya pada gambar ada kegiatan masyarakat pada perkebunan teh, kebun stroberi, ada peternakan, maksud Bu Usna penangkaran kuda, ada perkebunan kopi, apel, juga ada peternakan sapi perah. Nah, anak-anak, untuk muatan IPS, tugas kalian mengamati atau mencari informasi tentang kegiatan masyarakat yang ada di daerah tempat tinggalmu. Contohnya pada bacaan pengrajin batik osing, itu ya. Itu salah satu usaha untuk menggali potensi daerah di Banyuwangi. Nah, untuk tugas kalian ini, kalian cari informasi kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggalmu dengan bantuan orang tua atau saudara di rumah ya. Lalu tuliskan hasil pengamatanmu pada laporan berikut. Nah, anak-anak, di dalam buku atau majalah biasanya terdapat gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Gambar cerita juga terdapat pada sampul depan buku yang berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca tertarik untuk membaca buku tersebut. Setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Kita harus memperhatikan dengan teliti untuk mengetahui makna dari sebuah gambar. Nah, berikut ada contoh sebuah sampul buku, sampul depan buku, buku TIK untuk SD atau MI kelas 3. Ini maknanya anak-anak, gambar ilustrasi. Maksud Bu Usna, gambar berisi ilustrasi dua anak yang sedang mendengarkan musik dari telepon genggam dan alat pemutar musik. Gambar menunjukkan kemajuan zaman dalam menggunakan alat komunikasi digital. Itu ya anak-anak. Dalam setiap gambar memiliki makna yang akan disampaikan kepada pembaca. Nah, cerita pada sebuah gambar harus dibuat seindah mungkin agar terlihat indah dan menarik. Salah satu unsur untuk memperindah gambar adalah pewarnaan. Dalam mewarnai gambar, ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada teknik basah. Teknik basah, media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar dua dimensi berupa kertas. Setelah itu baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Yang kedua ada teknik kering. Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Nah, ini anak-anak contoh gambar dengan teknik basah dan teknik kering. Nah, anak-anak untuk berlatih muatan SPDP, silakan kalian amati gambar berikut, lalu pilihlah salah satu gambar. Pilih salah satu saja ya. Lalu berilah judul gambar yang sudah kalian pilih.
Kemudian tuliskanlah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Buatlah semenarik mungkin sesuai dengan kreativitasmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah materi belajar kita di subtema 3. Kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.